Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Media Nadia Pramesti dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 23. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang pertolongan pertama gawat darurat. Dan di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks prosedur. Ya, di sini saya mengambil tema medis dan judulnya adalah penanganan luka pada pasien kecelakaan. Langsung saja, kecelakaan merupakan suatu hal yang banyak sekali atau sering sekali terjadi dan secara tidak dikehendaki. Kecelakaan merupakan suatu hal yang mana korbannya mengalami luka ataupun cedera dan membutuhkan pertolongan yang cepat, tepat, dan juga benar. Korban pada kecelakaan biasanya mengalami luka ataupun cedera, baik itu dalam stadium ringan, sedang, ataupun yang parah. Dan pertolongan pertama atau penanganan yang benar ini sangatlah mempengaruhi hasil atau proses dari penyembuhan luka tersebut. Langsung saja di sini kita memerlukan beberapa alat. Contohnya adalah NaCl. NaCl ini merupakan pembersih luka yang mana bisa digantikan dengan air mengalir ataupun air mineral. Yang penting airnya adalah bersih ataupun steril. Kemudian kita punya jarum suntik, ada kapas pembalut, kasa steril. Mengapa disebut kasa steril? Karena ini di dalamnya satu persatu dibungkus secara rapih, secara bersih. Kenapa? Agar menghindari adanya kontaminasi kuman dari luar. Kemudian kita juga punya obat merah, plester seperti Hansaplast, dan juga kasa gulung. Tak lupa gunting. Ya, langsung saja kita pada tahap-tahap atau langkah-langkah pertolongan pertamanya. Yang pertama, pastikan korban atau pasien berada dalam tempat atau area yang aman. Mengapa? Karena kita tidak mungkin menolong korban atau pasien di tengah jalan raya TKP dia saat jatuh. Itu hanya akan menyebabkan kecelakaan berikutnya atau bahkan kemacetan parah. Makanya kita harus memindahkan korban ke tempat yang lebih aman, tenang, dan juga pastinya kondusif. Yang kedua, segeralah bersihkan luka korban. Luka korban itu pastinya akan kotor. Mengapa? Karena dia jatuh di jalan, bercampur dengan debu, pasir, tanah, dan lain sebagainya yang mengandung kuman. Cara membersihkannya adalah jika tidak ada NaCl, kita bisa menggunakan air mengalir yang bersih pastinya ya. Langsung saja kita guyurkan, jangan secara kasar, secara pelan-pelan. Setelah luka dipastikan bersih, maka kita gunakan kasa pembalut, disobek sedikit, kemudian ditetesi dengan obat merah. Dan itu kasa pembalutnya ditetesi sekitar 5-8 tetes, kemudian dioleskan ke lukanya secara halus, secara perlahan. Ya, saat kita menggoreskannya secara kasar, itu hanya akan menyakiti pasien. Kemudian jika luka sudah dipastikan bersih, diberi obat merah, kita lakukan penutupan dengan menggunakan kasa steril. Ini menyesuaikan lukanya ya. Bisa menggunakan kasa steril ataupun jika lukanya besar, lukanya lebar, kita gunakan kasa gulung juga. Langsung saja kasa sterilnya dibuka tutupnya, kemudian ditempel di sini, dan kita siapkan plester. Kita gunting plesternya, ditempelkan. Perbedaannya plester dengan Hansaplast itu apa? Tentu saja berbeda. Hansaplast itu di dalamnya ada putih-putih yang mengandung obat. Dan plester ini fungsinya hanya untuk perekat saja. Seperti itu. Kemudian untuk para penolong atau sukarelawan yang sering menangani luka ataupun cedera ataupun berbagai masalah medis lainnya,
Pastikan Anda berada pada sikap yang cekatan, terampil, telaten dan juga teliti, sabar, dan juga yang paling penting adalah tenang. Dalam kondisi apapun, sebesar apapun masalahnya yang Anda hadapi, pastikanlah diri Anda berada dalam kondisi tenang. Mengapa? Karena saat Anda melakukan pertolongan, sikap Anda itulah juga berpengaruh, berpresentase besar terhadap hasil pertolongan pertama yang Anda berikan kepada korban. Itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan korban juga. Dan ada sedikit tips dari saya saat melakukan pertolongan ataupun saat menjalani rawat jalan. Yang pertama adalah ganti kasa ataupun perban sesuai luka setiap hari. Dan juga jangan lupa untuk diberi obat merah. Mengapa? Agar menghindari luka dari kontaminasi bakteri, kuman, ataupun virus. Dan mengapa tadi kita lakukan penutupan pada luka? Karena luka tersebut berada pada tempat umum. Si korban tersebut berada pada jalan umum ataupun tempat umum yang mana tidak bisa dipastikan kebersihannya ataupun kesterilannya untuk lukanya tersebut. Ada kalanya luka memerlukan dibuka ataupun ditutup. Dan mengapa tadi ditutup sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tips yang kedua adalah saat luka tersebut mengalami bengkak atau lebam kebiruan, segeralah kompres menggunakan es batu. Caranya bagaimana? Caranya adalah es batu tersebut dibalut dengan menggunakan handuk ataupun kain yang agak tebal. Kemudian dikompreskan kepada luka. Dan sekian tadi sedikit presentase dari saya terkait dengan teks prosedur pertolongan luka pada kecelakaan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.